Halo teman-teman semua, selamat datang di kelompok kami. Kami dari Universitas Budi Luhur dengan mata kuliah praktik pengauditan akan memberikan informasi seputar pengauditan. Sebelumnya, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Miladia Rahmah, Roseliana Muljanto, dan Dwi Samilantika. Kami akan membawakan materi dengan judul Audit Siklus Pembelian dan Hutang. Untuk submateri yang akan kami bawakan terdiri atas 1. Pengertian pembelian dan hutang. 2. Siklus-siklus pembelian dan hutang. 3. Akun yang mempengaruhi siklus pembelian dan hutang. 4. Tujuan audit siklus pembelian dan hutang. 5. Kemungkinan kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir, pengendalian internal. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu pengertian pembelian dan utang. Siklus pembelian adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data yang terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Utang dalam akuntansi adalah kewajiban yang belum dibayar atas barang dan jasa yang diterima dalam peristiwa bisnis biasa. Utang dibagi menjadi 2 golongan, yaitu utang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, yaitu utang jangka panjang yang jatuh temponya di atas 12 bulan atau 1 tahun. Siklus pembelian dan hutang. Tahapan yang pertama, yaitu pembuatan order pembelian. Permintaan untuk membeli barang dan jasa oleh personel klien merupakan titik awal bagi siklus ini. Untuk tahapan yang kedua, yaitu penerimaan barang dan jasa. Tahap ini adalah saat yang paling kritis dalam siklus ini. Karena oleh kebanyakan perusahaan, dipakai pertama kali untuk mengakui pembelian dan utang yang bersangkutan. Masuk ke tahap yang ketiga dalam siklus pembelian dan utang, yaitu pengakuan kewajiban. Siklus ini pencatatannya mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas yang sesungguhnya. Untuk tahap yang keempat, pengolahan dan pencatatan pengeluaran kas. Aktivitas ini secara langsung akan mengurangi saldo akun kewajiban. Akun yang mempengaruhi siklus pembelian dan hutang. Dalam siklus ini terdapat 2 transaksi, pembelian dan pengeluaran kas. Transaksi pembelian dan pengeluaran kas mempengaruhi sejumlah rekening sebagai berikut. Persediaan bahan baku, biaya dibayar di muka, plan aset, aset lain-lain, misal aktiva tak berwujud, kembalian pembelian, potongan pembelian, berbagai jenis biaya, utang dagang, dan kas. Tujuan audit pembelian dan hutang. Tujuan dalam audit siklus pembelian, siklus akuisisi dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa dan pengeluaran kas untuk akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Jadi, tujuan audit siklus pembelian adalah untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh transaksi pembelian barang dan jasa dan pelunasan utang usaha disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Kemungkinan kesalahan pencatatan terjadi kegagalan dalam memesan karena adanya pesanan barang yang belum dibutuhkan atau memesan barang yang berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan, terjadinya faktur fiktif atau dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, terjadinya faktur fiktif atau dokumen pendukung lainnya. Faktor fiktif ini akan dapat merugikan perusahaan karena perusahaan bisa jadi mengeluarkan kas untuk faktor fiktif tersebut. Yang ketiga, terjadinya persediaan yang sudah kadaluarsa atau out of date. Persediaan yang kadaluarsa atau out of date di gudang sebenarnya hanyalah menghabiskan space gudang. Yang keempat, terjadinya faktur dari pemasok yang legal
tetapi informasi dalam faktur tidak benar atau kurang kontrol. Sebagai contoh, adanya salah catat atau salah hitung dalam faktur, atau biasanya juga terjadi kesalahan kode barang dalam faktur. Yang terakhir, pencurian cek oleh karyawan. Jika cek kosong perusahaan dimanfaatkan oleh karyawan, maka perusahaan akan rugi. Pengendalian internal. Pengendalian organisasi, terjadinya pemisahan tanggung jawab antar unit yang bertanggung jawab. Dalam pengendalian persediaan mesti terpisah dengan unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi. Demikian juga unit yang mencatat pengeluaran kas mesti terpisah dari unit yang mengeluarkan cek. Untuk yang kedua, pengendalian dokumen. Pada proses pembelian, setiap menggunakan dokumen harus ada dokumen yang didokumentasikan. Setiap kebijakan yang terkandung dengan pembelian harus dinyatakan secara tertulis. Yang ketiga, pengendalian praktek manajemen. Meliputi pelatihan karyawan yang sesuai dengan bidang, prosedur yang jelas, atau perkembangan sistem atau perubahan atas sistem yang sudah berjalan, serta adanya audit rutin atas siklus pembelian. Yang terakhir adalah pengendalian akses, seperti adanya password, pembatasan hak atas terhadap komputer, pembuatan backup data secara rutin, pembatasan akses masuk ke gudang, tempat penyimpanan barang, atau hal yang lainnya.